Halo, selamat malam teman-teman. Terakhir kita pada playlist ini kita telah belajar tentang membuat admin ya. Ya, untuk user admin telah kita buat dengan level 1. Nah, sekarang saya akan mengimplementasikan untuk loginnya ya, untuk login di si Flash Python ini. Namun karena nanti kita jatuhnya adalah membuat REST API, nah kita membutuhkan salah satu library yaitu JWT token ya. Jadi kita pakai Flash untuk JWT-nya. Nah, teman-teman, JWT ini biasanya itu digunakan untuk kebutuhan autentikasi pada aplikasi-aplikasi kita ya. Nah, sekarang teman-teman di terminalnya pastikan sudah masuk pada environment-nya, virtual environment-nya. Nah, sekarang saya akan masuk untuk melakukan instalasi yaitu pip3 lalu install ya. Lalu di sini Flash ini ya, JWT namanya extended. Nah, sebetulnya ada situsnya, tinggal cari saja di Google ya untuk query-nya itu Flash JWT extended. Lalu saya enter untuk melakukan instalasi. Nah, sekarang kita tunggu proses sampai proses instalasi selesai ya. Kalaupun sudah terinstall maka akan sudah ada informasinya. Nah, saya akan menginstalnya seperti ini, yaitu dengan menggunakan Flash JWT extended ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat library apa saja yang telah diinstal, bisa masuk pada folder environment. Di sini ada library. Nah, di sini muncul ya Flash JWT extended. Oke. Nah, terakhir kita telah membuat sebuah fungsi yaitu buat admin, di mana kita menjerat admin dengan memasukkan name, email, password, dan levelnya sehingga sudah masuk pada database kita ya. Nah, sekarang kita setelah menginstal Flash JWT extended, nah, teman-teman kembali ke struktur project-nya ya, masuk ke env-nya ya, .env-nya. Nah, di sini teman-teman boleh ditambahkan ya. Nih, JWT secret ya, JWT secret. Nah, JWT secret ini adalah untuk keamanan saja, buat keamanan teman-teman nanti ketika membuat token JWT-nya ya. Nah, ini saya misalnya pakai XXXX gitu ya. Nah, ini contohnya. Berapa nih? Ya, seperti aja ya. Nah, setelah saya membuat ini di env-nya, ya, lalu saya akan konfigurasi lagi di config.python-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan konfigurasi, yaitu JWT, misalnya script key gitu ya. Jadi ini key-nya ya, key untuk JWT. Nah, karena saya tadi telah menginstal JWT dan saya konfigurasi di env, jadi saya tinggal baca dengan cara seperti biasa ya, str gitu ya, ls.environ, lalu saya get nama environment-nya. Itu tadi adalah JWT secret ya, secret. Nah, seperti ini ya. Jadi saya sesuaikan dengan di sini ya, JWT secret ya, harus sama. Kalau nggak sama nanti bisa. Nah, sekarang sudah, saya enter saja biar enak. Nah, sekarang saya sudah melakukan konfigurasi ya. Jadi kita kembali lagi ke user controller-nya di sini. Nah, di sini teman-teman import lagi Flash JWT-nya ya. Jadi tinggal from, nah, kemudian Flash, nah, kemudian nama library-nya yaitu JWT extended gitu ya. Lalu saya import semua ya. Import bintang gitu ya. Lalu saya buat sebuah fungsi untuk menampilkan data dari user yang telah melakukan login, tapi tidak usah ditampilkan passwordnya ya, cukup data umum saja. Biasanya kan kalau teman-teman login di sebuah situs gitu ya, selamat datang, nama user gitu ya. Kadang-kadang kita butuh juga levelnya ya, karena nanti mungkin untuk multi level dan sebagainya. Nah, saya akan buat sebuah fungsi dengan biasa ya, single object saja, single object ini ya. Nah, saya pakai parameter data ya. Ini lalu datanya adalah saya pakai objek seperti ini. Jadi yang saya ingin tampilkan adalah ID. Sebagai contoh ID saya ingin tampilkan. Jadi data.id, lalu ada name ya. Nah, name, lalu seperti data.name. Oke, ini salah ya. Saya ketik ya, karena saya keyboardnya jauh ya teman-teman ya. Jadi saya kadang-kadang salah typo-nya. Oke. Lalu email juga ingin saya tampilkan datanya.
data.html gitu ya. Lalu ada data level ya. Kalau kita lihat di sini ada di user ada level juga ya, ingin saya tampilkan juga. Karena nanti kita setelah melogin kita mendeteksi dia itu user dengan level berapa. Kalau levelnya 1 jadi admin, kalau levelnya 2 berarti dia user umum gitu ya. Sebagai contoh seperti itu. Jadi nanti di React CSS-nya bisa saya pisahkan data.level. Oke, setelah membuat fungsi yang untuk menampilkan single object, saya returnkan yaitu datanya ya, returnkan datanya. Oke, setelah ini saya akan buat sebuah fungsi yaitu login. Nah, fungsi login ini, fungsi login ya teman-teman, dia akan mengambil data dari form data ya. Kalau kita cek di Postman gitu, nanti di sininya ketika kita post data gitu ya, nanti di body lalu form data nanti kita minta email dan password kan. Nah, oleh karena itu di sini saya coba try and change gitu ya, biasa ya. Saya try misalnya email, dia pakai request ya. Nah, requestnya harus ditambahkan di sini. Nah, karena kita pakai request, jadi from / import request ya, request apa yang diinputkan oleh si user gitu ya. Request.form, nah from ya, request.form.get gitu ya. Get apa? Get email gitu ya. Nah, maksudnya email request form.get email, jadi kita sebagai contoh kita di form data kita misalnya sini key-nya email, maka value-nya apa gitu. Misalnya passwordnya apa gitu. Nanti key-nya itu adalah key sini. Nah, form.get apa gitu ya. Oke. Ya. Nah, di sini ya contohnya seperti ini. Nah, kalau password jadi tinggal kita copy saja ya di sini ya. Lalu saya pastekan di sini password gitu ya. Lalu request form.password. Oke. Setelah parameter 2 ini diambil, maksudnya data email dan password diinputkan oleh user di sini, ya diambil, lalu dicek dulu nih, ya dengan si usernya dicek dulu, ya. Jadi kita filter dulu apa yang telah diinputkan oleh user emailnya, gitu ya. Apakah email terdaftar atau enggak, gitu ya? Apakah usernya cocok enggak, gitu. Jadi kita harus cek dulu nih. Ini user, di sini saya pakai user. Usernya dari mana? Usernya dari sini. Ya, dari model user. Model user kita cek. Sini model user adalah melakukan cek data yang ada di sini. Apakah data email, password, gitu dicek semua. Oke, ya. Kemudian di sini setelah ini usernya akan dilakukan query untuk melakukan filter. Filter ya. Filter. Filter berdasarkan apa? Berdasarkan email parameternya, yaitu email yang dimasukkan oleh si user. Lalu .first. Nah, seperti ini ya. Jadi dicek dulu nih si usernya nih emailnya ya, dicek dulu emailnya ada nggak, terdaftar nggak di database gitu. Nah, kalau ada di database maka dia langsung dilanjutkan untuk ngecek password. Nah, sekarang saya buat kondisi dulu nih. Nah, jika usernya tidak ada, ini ya, maka saya akan return ya, return response ya. Responnya apa? Responnya bad request kan, bad request. Nah, request itu kalau kita cek di sini, nah requestnya berarti ada kesalahan bahwa di email yang dicari itu tidak ada, gitu ya. Ketika user mau login, dia masukkan email, nah dicek dulu sama sistem emailnya ada apa enggak. Kalau enggak ada, dia tampilkan bad request, respon kesalahan. Itu saya buat pesan kesalahan saja. Di sini pakai apa ya? Kayak ini aja ya, pakai data kosong saja. Tapi saya buat message-nya adalah email tidak terdaftar. Ini aja. Nah, lalu si sistem ini, fungsi login ini juga ngecek lagi ya, jika usernya ya, nah cek passwordnya ya, emailnya tidak dicek dulu ada apa enggak ya. Kalau ada dicek nih, dicek passwordnya. Nah, dicek passwordnya pakai apa? Pakai fungsi cek password, password. Cek passwordnya dari mana? Dari model. Nah, dari model sini nih. Nah, di sini ada
model cek password ya. Jadi passwordnya dicek ada apa enggak gitu. Lalu cek password, lalu apa yang dicek? Password yang diinputkan oleh si user nih. Password ini dicek nih, ada nggak passwordnya, cocok nggak sesuai dengan email gitu. Nah, oke. Nah, jika tidak ya, nah, saya samakan. Nah, kalau passwordnya itu tidak ada, juga saya akan tampilkan pesan kesalahan di API-nya, di REST API-nya, yaitu kombinasi password itu salah ya. Jadi kalau email itu nggak ada, dia bilang email tidak terdaftar. Kalau passwordnya nggak cocok, kita kasih tahu bahwa kombinasi passwordnya salah. Oke, dari semua validasi cek itu tadi, nah kita akan lewati ya. Misalnya dicek emailnya ada passwordnya benar-benar, berarti dia akan menjalankan ini nih. Nah, yang data ya. Di data yang ada itu saya tampilkan dalam single object ya, single object. Jadi data user ini yang ada di model ini ya, kemudian saya tampilkan dalam bentuk single object. Oke. Single object ya. Jadi kemudian saya buat expires-nya, expires. Expires ini maksudnya adalah token yang akan dihasilkan setelah login itu akan kadaluarsa berapa lama. Nah, kalau tokennya semakin lama berarti dia akan bisa dipakai lebih lama, tapi kalau hanya 1 hari misalnya, maka sehari itu nanti dia harus login kembali. Jadi kalau misalnya 5 hari ya 5 hari wajib login, tapi kalau 1 hari itu bedanya situ. Lalu saya buat pakai datetime saja ya, time delta nih, time delta di si apa namanya, di Python itu enak nih, ada time delta dari extension datetime-nya langsung ya. Jadi saya buat misalnya saya buat 7 hari gitu ya, expirednya dari si token ini 7 hari gitu. Lalu untuk expired untuk refresh-nya, maksudnya token ini bisa di refresh kembali ya. Refresh token itu saya pakai datetime dot time deltanya adalah misalnya setelah berapa nih, 10 hari aja. Oke, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi bisa harus meminta refresh lagi itu 10 hari. Oke. Nah, kalau lebih aman gitu ya. Jadi sini bisa disamakan saja ya, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita buat akses tokennya. Nah, akses tokennya itu adalah dihasilkan oleh si library Flask JWT ini ya, akses token. Jadi create akses token ya, seperti ini. Akses token, S-nya 2 ya. Akses token. Nah, seperti ini. Data ya, kemudian fresh-nya sama dengan ini adalah parameter default-nya dari si Flask JWT extended-nya. Lalu expires-nya adalah delta expires ini ya. Nah, lalu di bawahnya adalah refresh tokennya. Refresh tokennya harus dihasilkan juga. Jadi kalau akses tokennya sudah habis, ketika dia mau perpanjang dia harus manggil refresh tokennya gitu ya. Create refresh token ini ya. Lalu sama ya, datanya dibikin ini dulu, lalu expires deltanya sama dengan expired untuk yang di refresh. Nah, kita telah membuat akses token dari JWT, refresh tokennya juga kita telah buat gitu ya. Nah, lalu kita balikan nilainya dengan respon ya. Respon suksesnya ya. Kalau kita cek di sini ada respons sukses ya. Jadi kalau loginnya berhasil gitu ya. Jadi kita kasih response.success. Oke, seperti ini. Pakai bikin seperti JSON object aja ya. Kita buat data ya. Datanya apa? Data ini, data yang telah dirubah ke dalam single object. Jadi nanti tampilnya itu adalah ID, name, email, sama level ya. Lalu kita juga akses tokennya juga kita dari akses token. Oke. Lalu untuk refresh
tokennya itu kita hasilkan dari mana? Dari refresh token. Oke. Nah, setelah ini berarti kita tinggal kasih message ya. Nah, sukses login. Nah, ya, sip. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena ini ada try gitu ya, ada try, berarti di sini harus ada accept. Ya. Jadi harus ada accept ya. Jadi kita tangkap exception-nya, kali aja nanti ada error gitu, bisa kita tampilkan dengan cara kita print exception-nya, kita print ya. Jadi misalnya ada kesalahan login gitu, nanti di konsolnya bisa kita tampilkan nih teman-teman. Nah, setelah ini ya, setelah teman-teman membuat user controller, ingat terakhir agar bisa diakses ada kita gunakan rutenya. Nah, di sini. Nah, oke, kita pakai app.route ya. Jadi saya rutenya pakai login saja ya, seperti ini. Oke. Ingat kalau login pakai metodenya adalah post ya, karena kita mengirimkan data ya. Jadi metodenya harus post. Kalau get nanti tidak bisa diakses ya. Oke, kita buat dev logins ini. Oke, lalu dia akan return dari user controller dot nama fungsinya tadi. Nah, fungsinya adalah login. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang saya akan paskan, sarankan error enggak. Nah, oke, aktif ya, sementara aktif. Kalau kita cek di sini pakai ipungdev@gmail.com, passwordnya itu kalau tidak salah 13456 ya, sesuai dengan teman-teman yang buat di sini, di mana? Dibuat admin ya, karena saya akan coba login dengan admin. Nah, oke, jadi tinggal http portnya 5000 kalau tidak salah, portnya ini ya. Kita copy aja, copy dari sini, paste. Nah, ini lalu login ya. Kalau kita login, lalu di sini body form data, di sini nah ini emailnya, lalu di sini adalah passwordnya. Emailnya adalah, kalau kita cek di database, ini ya, dia disuruh menginputkan email, lalu saya masukkan email di sini, lalu 13456. Oke, saya send. Error enggak? Nah, ini bener ya, ada error. Nah, di sini langsung dikasih access token dan refresh token, lalu success login. Nah, itu kalau kita masukkan email dan password yang ada di database. Nah, kalau kita coba nih, emailnya diganti ya. Nah, saya gini aja. Oke, kita coba. Nah, maka hasilnya adalah email tidak terdaftar. Atau kalau misalnya passwordnya salah gitu, misalnya send, nah kombinasi password adalah salah. Jadi gitu ya teman-teman, cara menggunakan Flash JWT untuk kebutuhan login kita. Jadi dia akan mengenerate gitu ya, mengenerate namanya access token dan refresh token gitu ya. Nah, untuk penjelasan tentang access token, refresh token mungkin akan saya jelaskan kembali di video selanjutnya. Baik, saya rasa cukup untuk kebutuhan login dari aplikasi Flash kita. Nanti kita bisa kembangkan untuk login dengan misalnya user dengan level 2, level 3 gitu ya. Nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan registrasi atau penambahan usernya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Sampai jumpa di seri tutorial Flash Python, React.js, dan MySQL berikutnya.